Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu lalu, Buya Yahya telah memberikan nasihat yang sangat berharga dan masih relevan bila digunakan untuk menghadapi pemilihan kepala daerah yang akan datang. Apakah nasihat Buya Yahya yang bisa membuat pilkada damai tersebut? Berikut adalah nasihat yang disampaikan oleh Buya Yahya. Kami ajak untuk damai dalam berpolitik di tahun ini. Ini kami hubungkan. Anda sudah punya sifat mulia setelah belajar malam ini. Mulai dari Anda menyadari dosa Anda. Pasti Anda coret-coret cari kesalahan Anda, merenung kesalahan Anda, dosa Anda, sampai Anda menangis, Anda menyesal, kemudian Anda masuk wilayah tobat. Setelah Anda tobat, memandang orang dengan kasih sayang, yang bersalah pun Anda bawa, yang Anda memandang dengan kasih sayang, lalu Anda ajak tobat, maka Anda benar. Maka hidup Anda menjadi hidup yang baik, tidak mencari kesalahan orang, tidak mencaci orang. Nah, ini harus kita terapkan dalam hidupan yang lebih besar lagi, yaitu dalam berpolitik. Pastikan malam ini adalah malam indah dalam berpolitik, yang sudah kami suarakan dari kemarin, dari bulan lalu, dari bulan-bulan sebelumnya, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya. Hanya hari ini kami suarakan lebih lantang lagi. Karena apa? Kalau kurang lantang ternyata kurang didengar. Kami suarakan lebih lantang lagi. Tolong dengar, hei tim sukses, hei pendukung salah satu calon, hei pengurus partai, hei orang yang sudah terlanjur punya pilihan lalu jatuh cinta kepada pilihannya, tolong dengar dan tolong dengar dan tolong dengar. Sebesar apapun cintamu kepada calon pilihanmu, sebesar apapun kepercayaanmu pada calon pilihanmu, maka dengar rambu-rambu berikut ini. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, jangan mencaci calon pilihan orang lain. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, jangan caci calon pilihan orang lain. Kalau Anda memegang rambu-rambu hidup ini, maka ketahuilah, dalam berpolitik akan menjadi politik yang indah. Berpolitik yang indah, ingat, indah, tidak ada permusuhan. Dan pastikan kalau ada orang kerjaannya nyaci maki calon yang lain, dia adalah perusak. Mungkin calon Anda dengan calon saya adalah sama. Orang itu yang baik menurut Anda dan menurut saya. Tapi di saat Anda mulai mencaci orang lain, saya tidak senang dengan Anda. Kenapa? Anda merusak calon saya. Kenapa? Gara-gara Anda mencaci calon orang lain, calon orang lain itu punya calon yang lain tadi punya pecinta akan mencaci calon kita. Kami ambil daripada sabda Nabi SAW. Nabi menyebutkan, inna min akbaril kabair, termasuk dosa yang paling dosa adalah ayyal'anar rajulu walidayhi aw yasubba aw yal'ana, atau kama qala Rasulullah SAW, termasuk dosa gede yang paling gede adalah kalau ada seorang anak, kalau ada seorang anak kalau ada seorang anak mencaci orang tuanya. Kalau ada seorang anak mencaci orang tuanya, dosa yang paling dua adalah seorang anak yang mencaci, mengutuk orang tuanya sendiri. Sahabat Nabi bertanya, bagaimana seorang anak mencaci orang tuanya sendiri ya Rasulullah? Oh, ada, yaitu seorang anak mencaci orang tua orang lain, maka orang lain itu akan marah membalas mencaci orang tuanya. Gambarannya, kalau mulut saya kotor, saya mencaci orang tua Anda, Anda membalas mencaci orang tua saya. Berarti saya menjadi sebab orang tua saya dicaci. Begitu juga kasusnya dengan calon-calon selama ini. Kalau Anda mencaci calon, mungkin Anda baik, calon Anda baik, Anda baik, calon Anda baik, cuman sejeleknya Anda itu sedikit gampang sok, wah, sok pahlawan, ingin merubah, ini harus presiden lebih bagus dari sebelumnya. Oh, ternyata ada sedikit sok di Anda. Anda tuh baik, cuman sedikit sok. Tiba-tiba mulut Anda celekat-celegit mencaci calon yang lain.
Lah calon yang lain ini adalah calon yang nggak baik. Pengikutnya lebih serem lagi. Dengar Anda mencaci, oh marah dia. Dia akan membabi buta mencaci calon Anda. Bahkan bukan sekedar mencaci sesuatu yang ada dari kejelekan, tapi dia bisa menfitnah menjadi sebab dicaci calon Anda. Tidak sampai di situ, mungkin menjebak, menjerumuskan dan seterusnya. Anda harus paham makna ini. Maka pastikan hari-hari damai itu sahabat Anda itu yang bergabung dengan Anda di grup WA itu, yang mulai mencaci maki calon pilihan lain, itu sebenarnya telah membuat kerusakan. Keluarkan dari grup itu. Kita harus indah, hai hamba Allah. Tidak perlu caci maki, tidak perlu olah-olahan. Kita ingin berpolitik yang indah. Negeri itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.